Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia selaku Pak Nurdin SE MSI. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul distribusi pendapatan dan pemerintah Indonesia. Dan di sini itu kami dari kelompok 4 itu ada 3 teman. Yang pertama itu ada Risat Asem selaku pemateri kami, dan saya sendiri Santi Saiful selaku moderator, dan teman satu lagi itu Nur Sinta Sarif sebagai Natulen. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kami untuk menyampaikan materi kami. Dengan judul distribusi pendapatan dan pemerataan di Indonesia. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yakni pengertian distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan adalah suatu klasifikasi pembayaran berupa sewa, bunga, dan juga modal atau laba yang telah dilakukan oleh masyarakat di suatu negara, baik secara nasional sampai pada tingkat regional. Di sini juga ada satu pembagian, yakni distribusi pendapatan perseorangan, di mana distribusi pendapatan perseorangan itu salah satu pembagian suatu kebutuhan yang dilengkapi atau dipenuhi oleh manusia secara kelompok atau secara keluarga, bahkan secara individu, di mana mereka mendapatkan suatu penghasilan baik itu ekonomi dan juga dari pendidikan bahkan kesehatan. Yang berikut distribusi pendapatan fungsional, di mana distribusi pendapatan fungsional adalah salah satu proporsi dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan distribusinya pada produksi nasional, di mana yang dimaksudkan adalah salah satu produksi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik secara nasional sampai pada tingkat regional, itu produksi atau hasil daripada produksi tersebut itu memberikan satu dampak positif untuk melengkapi kehidupan masyarakat di suatu daerah baik secara nasional sampai pada daerah. Yang berikut di sini ada beberapa indikator distribusi pendapatan yang telah saya ingin sampaikan, yakni distribusi ukuran atau distribusi pendapatan perorangan. Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Artinya, distribusi ukuran itu salah satu pembagian yang dilakukan oleh pemerintah untuk membagikan suatu hasil atau salah satu pendapatan yang telah diterima itu didistribusikan di setiap manusia atau masyarakat baik secara individu bahkan kelompok. Distribusi pendapatan perseorangan atau yang disebut personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan itu salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom, di mana mereka menggunakan ini untuk melakukan atau memajukan suatu perekonomian di negara tertentu. Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan atau mengerjakan suatu barang di dalam suatu perusahaan baik secara swasta bahkan pemerintah. Kekayaan terdiri dari nilai nominal atau neto aset yang dimiliki pada waktu tertentu. Kekayaan rumah tangga itu meliputi harta yang dimana nampak atau nyata seperti rumah, mobil, tanah, barang konsumsi, tahan lama lainnya. Dan aset-aset inilah yang merupakan salah satu penghasilan dari berbagai macam konsep yang telah dilakukan masyarakat, yang telah terjadi salah satu interaksi bahkan relasi dari masyarakat dengan pemerintah di pusat sampai pada tingkat daerah.
Dan di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa distribusi pendapatan itu merupakan suatu kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran atau pembagian pendapatan atau kekayaan antara produk dan dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu. Yang dimaksudkan di sini adalah distribusi pendapatan itu merupakan salah satu kriteria produk yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan semua hasil yang telah dilakukan secara merata di nasional sampai pada daerah. Dan di sini juga distribusi ukuran itu diukur berdasarkan kurva Lorenz, indeks atau rasio Gini, dan kriteria Bank Dunia. Yang kita tahu bahwa kriteria Bank Dunia adalah salah satu bank yang telah disediakan untuk melakukan segala bentuk upaya-upaya dari segala bank yang ada di seluruh dunia, baik secara nasional sampai pada daerah. Dan yang terakhir, permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintahan dengan permasalahan pemerataan pembangunan, yaitu sumber daya pembangunan, alokasi dana pembangunan, dan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan. Disinilah ada beberapa bagian atau beberapa permasalahan yang menyangkut kebijakan atau salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah, di mana yakni tadi sudah sampaikan, yaitu pembagian pembangunan, alokasi dana pembangunan, dan efektivitas efisiensi penggunaan dana pembangunan di suatu negara yang telah dilakukan oleh presiden dan menteri, bahkan disalurkan lagi kepada gubernur, bupati, dan sampai pada wali kota. Dalam pemerintah ini yang dimaksudkan adalah mereka yang berwenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mesti. Baik, mungkin itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.